Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Firdaus Ramadhani dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan melanjutkan tugas, yaitu melanjutkan CRUD data siswa. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu untuk bagian tabel ini. Nah, cara merapikannya adalah kita cari desain tabelnya dari admin LTE tersebut. Karena kita menggunakan admin LTE, kita ke foldernya, dokumen, dashboard, nah, pages, lalu tables, lalu simple. Nah, kita lihat dulu apa yang mau kita ambil. Nah, setelah dibuka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita dapat memilih apa yang kita inginkan, tapi di sini saya akan menggunakan ini bordered table. Nah, caranya kita bisa open with other browser supaya pengambilannya lebih rapi. Nah, setelah itu kita cari border. Nah, di sini kita bisa ambil bagian card ininya. Nah, sampai sini, atau kita bisa dengan menutupnya supaya efisien. Copy Ctrl C. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita buka resource view siswa index. Nah, di sini karena tabelnya masih TRTD biasa, kita pastikan saja langsung. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, seperti ini. Kita tinggal menggunakannya saja. Lalu untuk bagian ini kita bisa Ctrl X atau hapus. Nah, di sini kita rapihkan dulu, sisakan satu baris. Nah, di sini kita rapihkan. Nah, di sini terdapat tadi nomor, nama siswa. Nah, di sini sudah nama siswa, alamat, dan action. Nah, di sini saya akan bagian create datanya saja. Kita for each di sini, for each siswa as pronoun siswa lalu variabel siswa nama. Nah, untuk di sini untuk bagian nomornya. Nah, untuk di sini bagian alamat siswa alamat. Nah, actionnya saya hanya isi saja contoh kelas BTN danger. Jika sudah seperti ini, kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut. Sebelum itu kita di sini buat button. Nah, di sini kita ini arahkan saja X center. Nah, kita beri H2. Lanjut, untuk di bagian header kita berikan array contoh tambah siswa kelas BTN dark. Nah, seperti ini. Lalu sebelum itu kita buat dulu rootnya di web. Nah, lalu kita copy saja URL-nya create. Lalu nama fungsinya adalah store. Sesuaikan namanya di controller ya. Nah, di sini create dulu. Jadi kita ganti jadi create. Nah, maaf, salah. Lalu setelah itu di sini kita return datanya ke view.
view siswa titik grade siswa atau grade saja. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, di sini jangan lupa setelah di refresh kita arahkan kemana, yaitu URL yang tadi kita buat, yaitu ke siswa grade. Nah, di sini kita lihat siswa grade. Nah, di sini dia akan tampil view error karena kita belum membuat file grade siswanya. Kita buat dulu grade.blade.php. Nah, sama seperti penggunaan index, di sini kita menggunakan extend dan section untuk memanggil masternya. Lalu section content. Nah, seperti ini. Lalu kita contoh isi grade. Jangan, supaya lebih cepat kita mundur lagi, kita refresh. Nah, di sini saya akan menggunakan atau memanfaatkan konten-konten yang diberikan oleh admin LTL lagi. Kita ambil formnya di admin. Nah, kita bisa menggunakan apa yang kita mau. Nah, di sini kita akan menggunakan quick example ini. Nah, caranya seperti apa? Seperti tadi, kita akses filenya di folder page, form, dan general supaya lebih rapih pengambilannya. Page di sini, lalu di form, lalu di general. Lalu kita buka di sini dengan open with Visual Studio Code. Nah, di sini kata kunci dari tabel tersebut adalah quick example. Nah, kita bisa cari control find quick. Nah, kita nemu nih. Jangan lupa kita copy bagian cardnya saja, lalu kita copy. Nah, di sini kita paste. Nah, setelah itu kita refresh, lalu ke tambah siswa grade. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita modifikasi lagi. Jangan lupa di sini tambah siswa. Nah, untuk di sini kita bisa hapus saja karena yang kita butuhkan nama dan alamat. Nah, untuk di bagian for email, di sini kita buka jadi nama. Di sini namanya, lalu type text. Jangan lupa di sini kita beri name, nama, lalu nah, kita lihat hasilnya. Nah, untuk yang alamat, di sini kita menggunakan text area karena bisa saja orang tersebut masukkan alamat yang jauh atau yang panjang. Nah, kita di sini kita berikan name-nya alamat. Nah, untuk kelasnya phone control, kita alamat dan di sini jangan lupa alamat. Kita refresh. Nah, hasilnya kan seperti ini. Sebelum itu, setelah dirapihkan untuk bagian formnya, kita di sini memberikan back, yaitu link untuk kembali. Nah, di sini sama seperti kita memasuki ke form ini. Caranya kita masukkan URL-nya. URL arahnya adalah siswa index. Lalu di sini kita berikan warning saja. Back, kita refresh. Nah, kita bisa back. Nah, tekan ke sini lalu kita bisa bagian tambah. Nah,
Lalu selanjutnya, karena kita telah membuat formnya, kita jalankan actionnya, arah dia kemana. Action yaitu nanti dulu metode post. Lalu jangan lupa di sini CSRF. Untuk setiap penggunaan form di Laravel jangan lupa menggunakan token. Nah, untuk di bagian webnya kita buat function store-nya, store. Nah, seperti ini. Kita ke actionnya ke sini. Kita ke general, kita ke create. Actionnya seperti ini. Kurawal, URL. Nah, ke siswa store. Nah, lanjut untuk di bagian siswa controller. Di sini terdapat parameter request, yaitu request dari formnya. Lalu kita bisa cek di sini. Nah, kita refresh. Kita masukkan nama Nur, alamat Depok. Kita submit. Nah, di sini jangan lupa karena di sini metode saya adalah post. Nah, untuk di web.php kita ubah juga menjadi post. Nah, lanjut kita back lagi, mundur, kita refresh. Nah, kita masukkan terserah Firdaus, alamat Depok. Nah, di sini kita submit. Nah, di sini akan menampilkan di bagian request parameter bug ini 3 array, yaitu tokennya, nama yang tadi kita masukkan, dan alamat. Nah, yang kita ambil adalah nama dan alamat. Untuk token di sini itu settingan dari Laravel, mungkin supaya tidak mudah terhack seperti itu. Nah, lanjut. Di sini kita telah melihat datanya, tapi kita belum menambah karena di sini kita tidak menjalankan create-nya di controller-nya. Nah, di sini saya akan melakukan validasi. Nah, caranya variable request panah validate kurung kotak kurung siku. Nah, di sini kita masukkan name-nya, yaitu nama, required, dan alamat. Nah, untuk required tersebut adalah bawaan dari validasi validate Laravel yang berfungsi untuk datanya supaya tidak boleh kosong seperti itu. Sebagai contoh, di sini karena kita telah membuat validate, kita membuat ke formnya nih, ke create, lalu kita berikan error apabila data tersebut belum diisi, tetapi kita mencet submit dengan cara keong error. Nah, di sini kita masukkan name kita tadi apa? Nama. Nah, di sini kita untuk bagian pesannya saya menggunakan span variable message. Nah, di sini kita berikan style atau style saja, color red. Nah, kita cek, kita refresh. Nah, kita submit. Nah, dia akan menampilkan validasi error, yaitu datanya belum keisi atau data masih kosong bagian inputnya. Lalu lanjut untuk di bagian teks areanya kita bisa copy saja, lalu kita ubah ininya menjadi alamat. Nah, seperti ini. Kita refresh, kita cek lagi, submit. Nah, segini. Nah, tapi di sini si Bootstrap memiliki bawaan lagi, yaitu validasi error di kelas is invalid. Caranya sama seperti yang bawah, kita cukup menggunakan keong error. Name errornya adalah nama. Nah, di sini kelasnya kita isi is invalid and error. Nah, seperti ini. Kita lihat contoh hasilnya seperti apa. Refresh, lalu kita submit. Nah, dia akan menampilkan error di bagian inputnya seperti ini, yang berarti belum diisi. Untuk sama halnya studi kasusnya sama saja konsepnya, kita copy di bagian kelas. Nah, karena hasil kita ini pasti sudah sama ya. Kita refresh.
proses, kita submit. Nah seperti ini menampilkan error. Lanjut kita ke bagian siswa controller. Karena di sini telah diberi validasi, selanjutnya kita masukkan function create, yaitu siswa create. Nah di sini kita masukkan yaitu file fieldnya yang ada di table kita masing-masing, panah, variable request, nama yang ini diambil dari request ini. Jadi ibarat jika datanya telah ada atau fungsi validasi ini telah lolos, dia akan masukkannya ke sini, koma alamatnya. Di sini kita belum bisa menginput karena di model. Nah kita belum menggunakan protected variable guarded di sini. Nah seperti ini. Di sini untuk kita supaya bisa menambah di sini fieldnya ya, ke table siswa seperti itu. Lanjut kita bisa cek dulu contoh di sini dd variable request apakah lolos atau tidak. Kita refresh, kita contoh nama siapa nih, Jinwo, alamat Depok, kita submit. Nah kita lihat parameter bugnya, hasilnya sama seperti tadi, yang berarti datanya telah terisi tapi belum tercreate. Nah kita ini tapi sepertinya sudah di create. Nah seperti ini sudah di create. Kenapa masih putih? Karena kita belum mereturn apapun, jadi dia ibarat nyangkut di sini, ngestak. Setelah di create ya udah dia di sini nih kosong, tapi kita bisa melihat datanya telah masuk. Kita lihat, nah yang tadi kita masukkan Jinwo Depok, created at tanggal sekarang, bulan sekarang, detik sekarang, dan update-nya juga. Nah bagaimana kita memberikan return redirect, atau kalau di PHP header, kita beri return redirect. Nah di sini nama URL-nya yaitu siswa index. Nah kita mundur lagi, kita refresh, kita coba masukkan lagi contoh bot, alamat bot 1, kita submit. Nah dia akan langsung tampil ke sini, meredirect ke URL yang tadi kita telah buat di bagian rootnya. Tapi kita kurang keren gitu kalau nggak ada alert atau pemberitahuan jika data telah masuk. Kita bisa menambahkannya dengan session with. Nah, kita di sini berikan contoh sukses, koma data siswa berhasil ditambah. Kita ke bagian indeks, ibarat kita telah memberikan session sukses, kita ke indeks. Nah di sini kita berikan di mana contoh di sini saja, if variable misal G sama dengan session get sukses, seperti itu. Kita tampilkan di sini variable message seperti itu, atau kurang span. Kita refresh, kita ketambah, kita masukkan asal saja, contoh Nuri, alamat Cakar. Kita submit. Nah data siswa berhasil ditambah, tapi di sini kurang bagus nih. Kita bisa mencarinya lagi di Bootstrap untuk yang seperti ini, atau di sini jika terdapat konten alert kita bisa cari di sini.
alert di mana ya, profile UI. Nah, kita bisa menggunakan ini nih. Nah, ini ada di bagian Page UI General. Kita ke sini file, kita ke Page, ke bagian UI dan General. Tadi kalau kita lupa, kita open with other browser lagi. Langsung saja open Visual Code, kita refresh. Di bagian alert kita ambil yang sukses. Contoh, kita control find alert. Nah, di sini kita cari meskipun agak sulit. Nah, di sini terdapat alert danger, info, warning, dan sukses. Kita ambil yang bagian ini, sukses, seperti itu. Jika sudah, kita copy ke indeks ini, kita ganti. Nah, kita bisa menampilkan sukses, yaitu isinya adalah variable message. Caranya kita refresh, kita tambah lagi contoh Doni, alamat di mana nih, Bogor. Kita submit. Nah, seperti ini, sukses, data siswa berhasil ditambah. Kita bisa silang, set. Oh, jQuery-nya belum ada nih kayaknya nih, nggak apa-apa, di refresh juga hilang. Nah, seperti itu. Sekian dari saya untuk bagian insertnya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Adinisa, saya dari kelas BTKL 1. Di sini saya akan melanjutkan proyek pembuatan fruit, yaitu membuat update dan membuat delete. Oke, yang pertama-tama itu saya akan membuat update dulu. Di sini saya kecilin dulu. Ini saya ini dulu. Oke. Nah, di indeks ini kita buat href baru. Kelasnya btn warning. Jadi kayak warna kuning gitu. Setelah kita membuat href ini, kita buat file dulu nih, di mana tempat editnya. Seperti tadi, tambah edit seperti yang tadi, .php. Nah, jika sudah membuat edit.php di siswa ini, kita langsung ke root nih. Kita buat rootnya dulu. Oke, buat rootnya dulu, namanya edit. Fungsinya juga namanya edit. Nah, di ini kan udah buat root, kita controller lagi seperti tadi. Di sini saya return dulu nih, return view siswa edit, sama seperti yang tadi ditambah. Nah, ini kita hapus dulu nih parameternya. Ini buat ngelihat buttonnya bisa atau enggak. Nah, selanjutnya saya pencet di edit sini. Tunggu, ini masih loading. Nah, kita pencet edit. Oke, ini kan belum bisa. Di sini saya tadi lupa kasih rootnya di sini. Kita buat ya dulu URL, habis itu siswa edit. Nah, seperti ini, seperti yang tadi tambah. Kan udah nih siswa ke. Oke, saya refresh dulu. Habis itu di sini saya buka. Oke, saya buka di sini. Jika sudah, maka tampilannya kosong. Nah, di sini saya akan pakai tampilan yang di create ini. Di create ini saya copy semua. Nah, ke edit saya paste di sini. Oke, di sini saya rapiin dulu, pakai Beautify. Nah, jika sudah seperti ini, refresh lagi nih.
Ini kan udah nampilin ininya. Tunggu sebentar, kita ganti edit di sini. Nah, ini kan udah nampilin formnya ya. Nah, selanjutnya kita apa namanya? Nampilin datanya nih, data yang diedit itu, yang mau diedit. Nah, caranya gimana? Kita langsung ke web dulu. Di web ini kita tambahin URL baru nih buat parameter ID. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke indeks. Nah, di indeks ini kita kirimin ID-nya nih. Siswa ID. Kita kirim ID ya. Di sini saya kirimin ID-nya itu seperti ini. Jadi ya edit, habis itu kita pakai concat buat siswa ID. Nah, seperti ini. Sebelum ke controller, saya akan coba dulu nih ID-nya bisa atau enggak. Ini saya kembaliin dulu. ID-nya muncul atau enggak. Nah, coba kita hover. Kita ini. Nah, di sini di kiri bawah nih udah ada tuh ID /1. Jika sudah seperti ini, kita balik lagi nih, kan udah buat function edit. Kita ke function edit, di sini kita kasih ID nih. Nah, setelah kita kasih ID, kita cari dulu nih data yang mau kita tampilin yang mana. Cara seperti ini. Kita buat variabel baru namanya siswa. Habis itu kita ambil modelnya nih, siswa. Kita cari ID ya. Saya di sini pakai find aja biar nggak terlalu ini. Find ID. Nah, jika sudah seperti ini, saya kirim nih datanya nih pakai compact. Siswa. Compact ini seperti yang di atas, seperti yang di indeks. Jika sudah di sini, oke. Belum itu, jika sudah seperti ini, saya diagram dulu nih, siswa. Oke, kita balik ke ininya lagi. Nah, kita pencet edit, nanti tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini berarti datanya udah masuk nih. Nah, jadi seperti ini. Coba lagi yang data satu lagi. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah ketemu nih datanya nih. Oke. Yang selanjutnya itu kan udah di return, habis itu udah di compact ya. Nah, selanjutnya itu ke edit nih. Cara nampilin datanya itu kita pakai value di sini. Nah, value tadi kan udah passing siswa ya. Siswa nama. Nah, yang kedua itu kita tambah, kita kan ini ada teks area nih. Cara tunggu. Kita tampilin dulu gimana ini. Oke. Nah, ini kan belum ada nih. Tunggu sebentar. Nah, ini kan belum ada. Oh ya, ini belum saya save. Oke, saya coba lagi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti udah bisa. Nah, jadi udah bisa nampilin buat input. Nah, selanjutnya itu nampilin buat di text area nih. Di text area itu nggak bisa asal langsung kita kasih value kayak gini nih. Misalkan value siswa alamat. Nah, kita nggak bisa langsung kayak gini nih. Nah, ini nggak ada ininya, maka nggak akan nampil. Mas Aldi. Nah, ini nggak bakal nampil nih kalau misalkan kita kasih value. Cara untuk nampil di text area ini, di sini kita copy aja echo blade-nya. Nah, kita masukin dalam text area sini nih. Oke, nih kita hapus.
kita kembali ke browser lagi, kita refresh. Nah, jadi udah masuk ke text area-nya, jadi seperti ini. Jadi kalau pengen nampilin data di text area, nggak boleh lewat value sini, harus masuk ke dalam ini ya, text area-nya. Yang selanjutnya itu saya akan membuat update-nya. Ini kan belum bisa update. Di sini masih siswa store. Di sini kita ganti siswa update. Nah, di sini saya pakai metodenya namanya put seperti ini. Oh ya, di update ini kita ngirimin ID juga. ID-nya namanya kita ngirimin ID biasa, siswa ID seperti ini. Nah, jika sudah kita nulis seperti ini, kan ini kan root update ya. Metodenya put, kita buat web. Nah, metode put ini ya metode di Laravel. Oke, put. Habis itu ke update. Kita buat update. Nah, di sini kita buat function update dulu juga. Update. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke controller. Di controller ini kita coba dulu nih, kita diagram ID-nya, bisa atau enggak. Diagram ID lagi. Oke, kita refresh. Ada error enggak? Nah, sini kita submit. Tunggu masih. Oke, kita submit coba. Nah, di sini masih not found nih. Kenapa masih not found? Soalnya tadi saya typo di sini, update-nya lupa pakai ini. Nah, kan tadi ya lupa pakai itu. Kita refresh lagi, kita balik ke sini. Kita refresh. Habis itu kita submit. Nah, jika udah dapat idea seperti ini, kita langsung tambahin aja nih. Gimana cara tambahinnya itu, kita ke siswa controller, dd-nya kita hapus aja nih. Nah, cara tambahinnya itu gampang aja. Sebelum kita tambahin, di sini saya pakai validasi dulu. Validasinya itu ngopi dari store aja. Nah, kita paste di sini. Jika sudah memasang validasi, kita langsung update nih. Cara update itu kita panggil model siswa dulu. Habis itu kita pakai where. Kita cari ID yang sama kayak ID ini. Where ID sama dengan ID, habis itu update. Nah, seperti ini. Ini sama seperti tambah sebenarnya, tapi di sini update. Nama ini ngambil dari request seperti yang ditambah. Request nama. Nah, terus alamat sama seperti yang di atas juga. Request alamat. Nah, oke, kita coba dulu bisa atau tidak datanya diupdate. Kita refresh. Nah, jika tampilannya kosong seperti ini, berarti udah diupdate nih, sama seperti tambah tadi. Nah, langsung saja kita ke editor, redirect, nah ke siswa index, seperti yang di ini tadi di atas. Nah, seperti yang ini. Di sini seperti yang atas tadi. Nah, habis redirect kita pakai session alert juga. Wait, kan ada di atas namanya success, kita ikutin juga success. Nah, di sini saya copy aja pesannya supaya enggak ini enggak lama. Success ini buat pesannya. Ditambahnya kita ganti berhasil diubah. Ke browser lagi. Di sini saya balik lagi, kita refresh dulu.
Nah, di sini saya coba edit di bagian nama ini. Klik tekan yang kedua di sini. Ini loading, kita submit. Nah, datanya udah berhasil diubah. Nah, itu tadi cara buat update. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara buat delete gimana. Di sini kan tadi udah buat button namanya delete. Nah, di button ini kita buat form dulu nih di dalam sini. Saya pakai ini aja. Kita buat form dulu nih. Buttonnya itu kita masukin di sini. Kenapa saya pakai form? Soalnya kita nggak bisa ngapus lewat link. Oke, di sini saya pakai action. Metodenya saya pakai post. Seperti yang sama kayak yang tadi diedit. Di sini saya pakai metodenya post, tapi saya tumpuk lagi nih dengan metode delete. Nah, jangan lupa CSRF. Di metode delete ini, oke, jika sudah seperti ini, kita buat ini dulu nih, root baru, namanya delete. Kita copy aja seperti di atas ini, delete, siswa delete ID seperti ini. Ini juga delete. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke indeksnya lagi, kita tulis nih rootnya nih, mana? Rootnya URL siswa delete. Sebentar. Nah, siswa delete, habis itu kita masukin ID-nya sama seperti yang diedit tadi. Nah, jika sudah membuat ini nih, jika sudah membuat ini, udah ada ininya, kita ke controller nih, kita coba dari dalam idea lagi supaya ngetes bisa atau enggak ID-nya. Oke, kita refresh. Kita over lagi. Ini masih waiting for, masih loading. Nah, ini kalau di over dia nggak bakal muncul. Kenapa nggak bakal muncul? Soalnya ini pakai button bukan pakai href. Yang selanjutnya itu di sini saya balik ke index lagi. Nah, di index ini itu kita kasih tipenya submit. Nah, seperti ini. Coba kita coba lagi. Kita delete. Apa nih? Controller delete does not exist. Oh ya. Di sini saya salah. Seharusnya saya nulisnya destroy bukan delete. Saya biasanya pakai delete. Nah, ke function destroy. Kita refresh lagi. Maka di sini keluar ID-nya nih. Di sini saya akan ngajarin, Oke, yang selanjutnya itu cara delete ya. Cara delete tuh seperti ini. Ada siswa, saya makan pakai destroy di sini. Destroy. Nah, destroy itu punya parameter yaitu ID. Seperti ini udah bisa ngapus data sesuai ID-nya. Tapi di sini ID itu harus primary key. Kalau nggak primary key nggak bakal bisa. Oke, kita coba dulu bisa atau tidak datanya. Ya, di sini saya langsung return aja supaya lebih cepat itunya. Return redirect ke siswa index lagi. Nah, oh ya, itu copy ini ya. Oke,
Coba lagi kita refresh nih, continue. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini datanya udah berhasil dihapus. Oke, coba lagi. Nah, seperti itu. Ya, berikut adalah cara untuk edit dan hapus di dalam CRUD. Sekian dari saya, terima kasih.